Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yuliani, Artika Ramayanti, Siti Hadijah, Kevin, dan Rizky Setiawan Tewowo akan mempresentasikan mengenai sistem komputer. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya adalah yang bernama Kevin dengan NIM 20622168. Yang pertama, pengertian dan fungsi sistem komputer. Apa sih sistem komputer itu? Ya, sistem komputer adalah jaringan daripada elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Tujuan pokok sistem komputer adalah mengelola data untuk menghasilkan informasi. Data masih belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Pengelolaan data merupakan suatu manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yaitu berupa suatu informasi. Apa sih informasi itu? Informasi itu merupakan hasil dari suatu kegiatan pengelolaan data yang memberikan bentuk elektronik, yang memberikan bentuk yang lebih bermakna dan sesuai bermakna dari suatu fakta. Pengelolaan data elektronik adalah proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih bermakna berupa suatu informasi dengan menggunakan sistem alat elektronik, yaitu komputer. Yang kedua adalah ada empat fungsi dasar sistem komputer. Yang pertama adalah menginput data. Di sini sistem komputer berfungsi untuk menginput semua jenis data yang telah dimasukkan oleh bandware atau si pengguna melalui perangkat keras seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan perangkat input lainnya. Yang kedua adalah memproses data. Sistem komputer berfungsi untuk memproses data dari yang telah diinput oleh pengguna masih dalam bentuk mentah. Yang ketiga adalah menghasilkan data. Sistem komputer berfungsi untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan hasil dari data yang telah diproses tadi. Yang keempat adalah menyimpan data. Sistem komputer berfungsi untuk menyimpan data output yang merupakan hasil olahan dari proses pada memori komputer. Lanjut, perkembangan teknologi komputer. Masuk ke era sesudah tahun 1940-an, di mana era ini komputer sudah berkembang. Baru mulai munculnya teknologi baru komputer dengan perangkat elektronik digital. Komputer ini memasuki beberapa fase, mulai dari generasi 1 sampai generasi 5, di mana komputer sudah diproduksi secara massal berbentuk PC dan sudah dinikmati oleh kita semua sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Artika Ramayanti, NIM 206222166. Baik, saya akan menjelaskan dari komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama kisaran tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini adalah komputer yang menggunakan konsep stroke program atau operasi komputer yang dikontrol oleh program yang disimpan di memori. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama yaitu sebagai berikut. 1. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin atau machine language. Yang kedua, menggunakan konsep stroke program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, ukuran fisik komputer besar dan memerlukan ruang yang luas. Yang kelima, cepat panas sehingga diperlukannya alat pendingin. Yang keenam, simpanannya kecil. Yang ketujuh, membutuhkan daya listrik yang besar. Yang kedelapan, orientasi terutama pada aplikasi bisnis. Selanjutnya,
komputer generasi kedua kisaran 1959-1965. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya telah menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Komputer generasi kedua ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Komponen yang digunakan adalah transistor untuk sirkuitnya ditambahkan di Bell Laboratories oleh John Bardan, William Shockley, dan Michael Bernstein pada tahun 1947. Yang kedua, program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi seperti misalnya Fortran, COBOL, dan Algol. Yang ketiga, kapasitas memori utama sudah cukup besar. Dengan pengembangan dari magnetic core storage dapat menyimpan puluhan ribu karakter. Ukuran fisik komputer besar dan memerlukan ruang yang luas. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah, NIM saya 19622066. Komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Yang kedua, kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Yang ketiga, peningkatan dari sisi software. Yang keempat, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter, sebelumnya hanya puluhan ribu. Yang kelima, menggunakan media penyimpanan luar disk magnetik yang sifatnya pengaksesan datanya secara acak dengan kapasitas besar dengan jutaan karakter. Yang keenam, penggunaan listrik yang lebih hemat. Berikutnya komputer dengan generasi keempat yang sudah ada pada tahun 1970. Komputer generasi keempat memiliki ciri bahwa komponen yang digunakan sudah beribu-ribu IC yang digunakan dalam sebuah chip yang disebut dengan LSI atau disebut juga dengan Bipolar Large Cell Integration. Komputer generasi ini antara lain IBM 370, komputer untuk komersial yang dinamakan Cray 1, Apple I, dan Apple II. Pada komputer generasi keempat ini sudah menggunakan sistem operasi Windows yang pertama. Kemudian komputer generasi kelima yang sudah ada pada awal tahun 1980. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan Dewawo, NIM 206-22174. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu era perangkat lunak setelah adanya komputer. Dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Era pioner pada tahun 1940 sampai 1960. Bentuk perangkat lunak masih berupa sambungan-sambungan kabel ke antara bagian komputer dan berbentuk kartu punch atau plong. Yang kedua, era stabil tahun 1960 sampai 1980. Komputer sudah diproduksi secara massal dan perangkat lunak sudah bisa menjalankan beberapa fungsi proses secara serempak atau multitasking. Yang ketiga, era mikro pada tahun 1980 sampai 1990. Perangkat lunak diproduksi untuk kebutuhan komputer jaringan atau networking dan tersebar di distributed. Yang keempat, yaitu era modern pada tahun 1990 sampai sekarang. Memiliki ciri perangkat lunak berbasis multimedia, desktop dan portable, berteknologi objek, sistem pakar, pemrosesan paralel, dan dapat berkomunikasi jaringan global. Kemudian, jenis software komputer. Operasi sistem atau OS mempunyai dua fungsi utama, yakni 1. Pengelolaan seluruh sumber daya sistem komputer atau resource manager. Yang kedua, sistem operasi sebagai penyediaan layanan extended atau virtual machine. Aplikasi. Aplikasi seperti bahasa pemrograman, software program aplikasi, software packer aplikasi, software utilitas, serta software games dan multimedia. Perkenalkan, nama saya Yuliani, NIM saya 20622049.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi komputer berdasarkan tujuan pemakaiannya. Itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama special purpose computer, di mana jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan-tujuan pemakaian pada masalah khusus yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Yang kedua, general purpose computer, di mana digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan bisa menyelesaikan program yang bermacam-macam dan jenis permasalahan yang berbeda, seperti untuk pengolahan kata, grafis, dan lain-lain. Komputer berdasarkan data yang diolah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komputer analog adalah istilah yang digunakan alat penghitung yang bekerja pada level analog. Yang kedua, komputer digital, yaitu data komputer digital merupakan angka dan huruf, di mana jenis komputer ini digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Yang ketiga, komputer hybrid, merupakan kombinasi komputer analog dan digital digunakan pada aplikasi khusus. Komputer berdasarkan ukuran dan kemampuannya. Selain bentuk fisiknya, kemampuan yang diukur biasanya ditujukan atas kemampuan kapasitas memori, kapasitas penyimpanan storage atau hard disk, dan kemampuan laju prosesornya, serta ukuran fisik komputer itu sendiri. Dibedakan menjadi yang pertama, komputer super atau superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan penghitungan pada awal perkenalannya. Yang kedua, komputer besar atau large komputer. Seperti dengan namanya, komputer ini tidaklah digunakan untuk secara individu, melainkan untuk organisasi tertentu. Yang ketiga, komputer menengah atau middle computer, yaitu biasanya komputer menengah digunakan untuk komunikasi data dengan ratusan terminal yang terpisah dari pusat komputernya. Yang keempat, komputer kecil atau small computer adalah salah satu jenis dari 5 bentuk kompi yang dibedakan berdasarkan kemampuan mengolah datanya, jadi tidak dipandang dari bentuknya saja. Dan yang kelima yaitu komputer mini atau mini komputer, adalah kelas komputer multi-user yang dalam struktur komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan seperti komputer pribadi. Dan yang terakhir yaitu komputer mikro atau mikrokomputer, dapat dikatakan pula sebagai sebuah mikroprosesor atau CPU dengan ditambahkannya unit memori serta sistem I/O. Ciri utama sistem mikrokomputer adalah hubungan yang berbentuk bus. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.